Ya ayyuhal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita umur panjang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci terbaik kita, menjadi bulan suci yang mengantarkan kita kepada derajat takwa yang tertinggi. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, ditetapkan bagi kalian as-shiyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, ditetapkan terhadap umat-umat sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tahun Ramadan tahun 1443 ini kita melanjutkan pelajaran kita, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Untuk hari pertama ini, insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang telah kita jelaskan atau yang telah kita jalankan pada tahun lalu. Dan pada hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini dari surat Al-Baqarah mulai ayat 21. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah merupakan sebaik-baik sahabat kawan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan inilah yang kita harapkan akan menjadi pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Karena sesungguhnya Al-Quran inilah yang akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Bagi siapa? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang dekatnya yang senantiasa bersamanya. Dan bulan suci Ramadan merupakan momentum yang sangat pas, yang sangat baik untuk kita menjadi sahabat Al-Quran. Kita jadikan bacaan kita di pagi hari, di malam hari, di sore hari adalah Al-Quran. Sebagaimana ini menjadi tradisi Rasulullah SAW, setiap tahunnya ketika datang bulan suci Ramadan, beliau bertadarus Al-Quran bersama dengan Jibril alaihissalam. Nah, inilah yang menjadi salah satu amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan dengan kita bertadarus Al-Quran. Dan maksud daripada bertadarus Al-Quran adalah kita mempelajarinya. Di samping kita membacanya, kita pun juga mempelajarinya dan kita mentadabburi makna-makna yang sangat luas yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka program ini insya Allah akan membantu kita untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita di sini bisa bertadarus Al-Quran, bisa mempelajari, menghayati, melihat isi-isi dan rahasia-rahasia Al-Quran dari ayat-ayatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 21 dari surat Al-Baqarah ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, yang mukmin, yang selain daripada mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Kalau kita melihat susunan ayat ini, ditinjau dari sastra dan bahasanya, adalah merupakan bentuk perintah. U'budu, bentuk perintah. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah, ini merupakan perintah. Dan kalau kita memperhatikan dari susunan Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, hingga An-Nas, bentuk perintah yang pertama kita dapati adalah ayat ini. U'budu rabbakum. Sehingga ulama kita mengatakan bahwasanya perintah yang pertama kali yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan susunannya, urutannya, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya perintah yang paling pertama dan perintah yang paling agung, perintah yang paling penting adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, maka hendaklah kita jadikan ini sebagai landasan dari aktivitas kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas kepadanya, untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Inilah yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini artinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan, aktivitas keduniaan kita, di dalam rumah kita, di luar rumah, di tempat aktivitas kita, di kampus kita, di sekolah, di tempat kerja, dan di mana saja, selalu hadirkan perintah ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah merupakan pokok daripada segala perbuatan-perbuatan dan aktivitas kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Menunjukkan bahwasanya hanya satu pencipta kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dialah yang menguasai alam semesta ini dan menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang patut, yang berhak, yang pantas untuk disembah dan diibadahi adalah yang menciptakan. Yang menciptakan. Siapa saja yang tidak bisa menciptakan, maka dia tidak memiliki hak, tidak pantas untuk diibadahi.
Sehingga dengan demikian, apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk, karena di alam semesta ini ya, di sini hanya dua saja, hanya ada khalik dan ada makhluk. Hanya ada pencipta dan ada yang makhluk yang diciptakan. Dan pencipta cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan makhluk. Adalah merupakan yang diciptakan. Sehingga mereka sama sekali tidak memiliki hak, sama sekali tidak punya hak untuk disembah, diibadahi. Dan menyembah dan beribadah kepada mereka ini bukan hanya dengan sujud sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi segala bentuk peribadatan, maka makhluk tidak memiliki hak sama sekali, tidak pantas sama sekali untuk diberikan ibadah kepadanya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan beribadah kepada Allah, inilah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka siapa yang ingin mendapatkan ketakwaan? Siapa yang ingin mendapatkan gelar takwa yang merupakan sebaik-baik gelar? Merupakan sebaik-baik gelar adalah gelar ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling luas kekuasaannya, bukan yang paling banyak keturunannya, bukan yang paling banyak pengikutnya, kelompoknya, partainya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum. Inilah merupakan gelar yang tertinggi, gelar yang merupakan cita-cita kita semua. Kita ingin mendapatkan gelar takwa, ini jalannya. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka wahai siapa saja yang ingin mendapatkan gelar takwa ini, jalanilah jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik kita, ucapan kita, apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk ubudiyah ini adalah berpuasa, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kita berpuasa dalam rangka mendapatkan ketakwaan tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketakwaan itu, definisi simpel dan singkatnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan inilah ubudiyah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan inilah merupakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini sebagai firasya, sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan langit dijadikan sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit tersebut. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, menumbuhkan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan samarat, buah-buah. Rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andadan, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian kembali menegaskan bahwasanya yang berhak untuk disembah dialah yang menjadikan bumi ini hamparan. Yang menjadikan bumi ini menjadi hamparan. Bumi ini ada hamparan, ada laut, ada gunung. Maka ini adalah merupakan salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya ini bumi sebagai hamparan. Bagaimana kalau misalnya bumi ini sebagaimana dengan planet-planet yang lain yang tidak memiliki hamparan yang cukup, tidak
dapat ditinggali oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini hamparan sehingga menjadikan kita mudah berjalan, menjadikan kita mudah melakukan aktivitas. Kemudian was-samaa'a binaan, dan dia juga yang menciptakan langit ini sebagai binaan, sebagai bangunan yang kokoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah menciptakan ini langit sab'an shidada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini 7 lapis yang syidadan, yang kokoh, yang kuat. Begitu kuatnya dan begitu kokohnya. Ya. Namun tidak memiliki tiang. Tidak memiliki tiang. Kita ketahui bangunan apa saja yang kokoh, maka dia harus memiliki tiang yang kokoh juga. Kalau sebuah bangunan tidak memiliki tiang, maka bangunan itu akan runtuh. Bangunan itu akan jatuh. Langit yang begitu tebal, yang begitu kokoh, ya syidadan, yang begitu kuat, berada di atas kita 7 lapis, itu bighairi amadin tarawunaha, tidak memiliki tiang-tiang sebagaimana kalian saksikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit-langit ini yang berada di atas kita tidak memiliki tiang. Nah, bagaimana kalau misalnya langit-langit ini membutuhkan tiang? Kita bisa bayangkan ya bagaimana repotnya. Karena tiang ini akan besar sekali. Tiang ini akan besar sekali dan akan kokoh dan akan menghalangi aktivitas manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa tiang-tiang, dapat kokoh dan tidak jatuh. Bagaimana seandainya dia tidak memiliki tiang, akan jatuh dan binasalah seluruh alam semesta ini. Akan binasa seluruh alam semesta ini. Galaksi ini akan hancur semua karena langit ini berada paling atas. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu hujan. Maksudnya adalah dari awan. Ya, karena dari awan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia juga yang menurunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan ini, wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan ini. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang menurunkan hujan. Sehingga tidak ada sama sekali makhluk yang dapat menurunkan hujan atau yang menahan hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian orang ya, dengan menghadirkan orang-orang yang dianggap pintar untuk menurunkan hujan, atau dihadirkan pawang hujan agar supaya hujannya dihentikan, seakan-akan itu adalah merupakan kekuatannya dan kekuasaannya, atau memiliki kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan kedustaan. Ini semua adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meyakini bahwasanya ada makhluk yang mampu menurunkan hujan atau menahan hujan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, meminta kepada makhluk, kepada apakah itu benda hidup atau benda mati, dijadikan sebagai sebab, jadikan sebagai perantara untuk menahan hujan ini. Maka itu semua adalah merupakan bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bumi ini. Bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamparan sehingga kita nyaman berjalan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Semua ini
adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan lakukan itu semata-mata untuk manusia, untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fil anhar, wa sakhkhara lakum ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan segala apa yang berada di permukaan bumi ini, bahkan di laut, semuanya untuk manusia. Adalah merupakan nikmat. Maka ketika kita melakukan perjalanan di permukaan bumi ini, kita berjalan atau kita mengendarai kendaraan di jalan yang nyaman, kita berjalan dengan enak, ya, bukan mendaki gunung atau menurun dari gunung, ya. Maka mari kita hadirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini agar supaya kita mensyukuri nikmat Allah, agar supaya kita sadar bahwasanya ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membawa kita mensyukuri nikmat-nikmatnya dan melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, maka semua ini adalah merupakan rizqan lakum, karunia bagi kalian semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah merupakan rezeki bagi kita. Dialah yang pemberi rezeki dan tidak ada makhluk sama sekali yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rezeki kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu tidak mendapatkan rezeki, walaupun seluruh dunia ini ingin memberikan dia rezeki, tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan andadan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahuinya. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan pada kita bahwasanya dialah yang menciptakan kalian, menciptakan manusia sebelum kalian, menciptakan alam semesta ini, kemudian setelah itu bumi dijadikan hamparan agar supaya kalian bisa berjalan, diciptakan langit yang kemudian turun hujan, setelah itu menghidupkan tanam-tanaman yang menjadi rezeki bagi kalian. Ini semua adalah peringatan kepada kita semua untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian setelah itu konsekuensi daripada hal tersebut adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Rezeki berarti kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berikan kita kemudahan, berarti ibadah kita hanya kepada Allah. Dan jangan kita beribadah kepada selain Allah dan jadikan tandingan-tandingan. Jangan menjadikan ada makhluk yang kita bertawakal hanya kepadanya, kita beribadah kepadanya, sujud, minta doa, dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, Allah menurunkan hujan dari langit, maka fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Buat tandingan bagi Allah pawang hujan misalnya, mencari orang untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan tersebut, ya, kemudian ingin mencari tandingan untuk menahan hujan tersebut. Maka ini adalah merupakan perbuatan kekufuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwa perintah yang pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an berdasarkan susunannya ini adalah perintah untuk bertauhid. Kemudian larangan yang paling pertama, ya, kalau di sini kita melihat fala taj'alu lillah. Fala taj'alu ini adalah merupakan larangan, ya. Bentuknya dari segi bahasa ini adalah larangan. Maka larangan yang paling pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah larangan melakukan kesyirikan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang diibadahi, yang dimintai untuk memberikan rezeki, yang dimintai untuk menciptakan sesuatu, yang dimintai untuk menurunkan atau menahan hujan. Ini adalah merupakan larangan yang pertama.
Sehingga ulama kita mengatakan bahwasanya perintah yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan susunan Al-Quran sekarang ini adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling pertama yang datang dalam Al-Quran ini adalah larangan melakukan kesyirikan. Sehingga perintah tauhid adalah merupakan perintah yang paling agung, dan larangan terhadap kesyirikan adalah merupakan larangan yang paling berat, yang paling besar. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui hal tersebut. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwasanya andadan, tandingan-tandingan, serikat-serikat bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dalam masalah sujud, bukan hanya dalam masalah ruku', ya. Tetapi andad atau tandingan-tandingan ini banyak. Bukan hanya berhala saja. Tapi disebutkan andadan. Ya, banyak sekali bentuk-bentuknya. Bisa saja dia adalah makhluk hidup, bisa saja dia adalah benda mati, bisa dia adalah benda yang nampak, atau bisa saja dia adalah benda yang halus seperti jin dan yang sejenisnya. Bisa dia adalah dalam bentuk harta, menjadikan harta ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, yang kemudian ditaati lebih daripada ketaatan pada Allah. Nah, ini semua adalah merupakan andad, merupakan tandingan-tandingan yang tidak boleh seorang manusia untuk menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka menggantungkan tawakalnya kepada makhluk, takut kepada makhluk bahwasanya makhluk itu akan memberikan dia mudarat, akan memberikan dia musibah. Kalau tidak melakukan ini bahaya, nanti akan terjadi musibah. Ini semua adalah merupakan bentuk andad, merupakan bentuk tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang dapat memberikan manfaat, dialah yang bisa menyingkap mudarat dan berbagai macam musibah-musibah, bukan makhluk. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah dalam ayat yang lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini adalah merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW. Jika kalian ragu dengan Al-Quran ini, ragu dengan isinya, ragu dengan kebenarannya, ragu dengan janji-janjinya, ragu dengan ancaman-ancamannya, maka fa'tu bisurah, silahkan datangkan satu surah mimithlihi, yang sama dengan Al-Quran ini. Jadi bukan mirip, sama. Kalau dikatakan misl artinya sama, memiliki mukjizat, memiliki susunan sastra yang sangat indah, memiliki janji-janji yang benar, ya, memiliki ancaman-ancaman yang benar, akan bisa menggetarkan hati seseorang yang membacanya dan bisa menyebabkan seseorang menangis ketika menghayati ayat-ayatnya. Fa'tu bi suratin min mithli, silahkan datangkan satu surah seperti Al-Quran ini. Wad'u man istata'tum wad'u syuhada'akum, silahkan kalian panggil saksi-saksi kalian, kawan-kawan kalian, pembantu-pembantu kalian, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur terhadap perkataan kalian. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang siapa saja daripada makhluk ini, siapa saja daripada manusia ini, untuk mendatangkan Al-Quran. Kalau memang merasa ragu dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat di surah ini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fiih.
Inilah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang la raiba fi. Tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Tidak ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak terdapat kebatilan, kesimpang siuran, kesalahan, ya, kontradiksi dalam Al-Quran ini di dalamnya, sebelumnya dan setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan buktinya Al-Quran ini adalah benar. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini berasal bersumber selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan dapati banyak sekali hal yang saling kontradiktif. Lihat apa yang dibuat oleh manusia sekarang. Lihat apa yang ditulis oleh manusia. Lihat apa yang disusun oleh manusia. Terdapat di dalamnya kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang saling kontradiktif, saling bertentangan. Nah, Al-Quran ini kita tidak boleh ragu dalamnya. Al-Quran ini adalah merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Maha Al-Haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang Al-Haq, dialah kebenaran. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali. Hilangkan, jauhkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita tentang umat-umat terdahulu, itu adalah benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya, bagaimana kisah ketika iblis enggan untuk sujud kepadanya, kisah daripada Nabi Nuh, kisah dari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas bahtera yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh, ya, orang-orang dan makhluk yang tidak ikut bersamanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan Nabi Ibrahim untuk memperjuangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan menyatakan lepas diri terhadap siapa saja yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diancam lalu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kita yakini tersebut. Kita benarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang surga, neraka, nikmat-nikmat yang terdapat dalam surga, kemudian azab yang terdapat dalam neraka, semuanya adalah benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Semua adalah merupakan hal yang niscaya. Tidak ada keraguan dan kedustaan di dalamnya sedikit pun. Kalau tidak percaya, silahkan datangkan sama dengan Al-Quran ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab ini yang pada saat itu, pada zaman Rasulullah SAW, terkenal sebagai ahli-ahli sastra, ahli-ahli syair, di mana puncak sastra Arab ini pada zaman-zaman mereka. Ditantang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tidak percaya dengan Al-Quran ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan atas dasar hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Itu semata-mata adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Datangkan sama dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran yang maksudnya 30 juz, 114 ayat, 114 surah dan 6 ribuan ayat. Silahkan datangkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, katakan pada seluruh manusia, seandainya berkumpul la instamatil jinsu al-insu wal jin, berkumpul semuanya, seluruh manusia tanpa terkecuali, dan seluruh jin tanpa terkecuali, bersemuanya berkumpul, bersepakat, bersekongkol ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat, menyusun persis sama dengan Al-Quran ini, 30 juz, 114 ayat, 114 surah, 6 ribuan ayat. Ya.
silahkan semuanya berkumpul, buat satu muktamar yang besar, buat satu program, buat satu proyek besar, ya. Seluruh manusia dan seluruh jin semuanya berkumpul, yang paling cerdasnya semuanya berkumpul untuk membuat an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat sama persis dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Maka niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Niscaya mereka tidak akan bisa membuat sama persis dengan Al-Qur'an. Walaupun mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bersekongkol, ya, membuat program untuk membuat hal tersebut, tidak akan mampu mereka membuat sama dengan Al-Qur'an. Mereka tidak akan mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan levelnya. Jangan 114 ayat. Turunkan levelnya. Cukup datangkan 10 ayat saja. Cukup datangkan 10 surah saja. Cukup datangkan 10 surah. Tidak usah sampai 114. Terlalu banyak. Silahkan kumpul seluruh manusia, kumpul seluruh jin, seluruh makhluk, kumpul silahkan. Cukup datangkan 10 surah saja. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan hasil buatan Muhammad, hasil kedustaan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, itu bukanlah buatan Rasulullah, dia adalah merupakan wahyu. Kalau mau buktikan silahkan, ya, maka fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin wad'u man istata'tu min dunillahi. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya silahkan datangkan fa'tu bi asyri suwarin muftarayat. Silahkan datangkan 10 surah yang kalian buat. Wad'u man istata'tu min dunillah. Dan silahkan kalian memanggil siapa saja yang kalian anggap jago, yang kalian anggap cerdas, kalian anggap memiliki ilmu sastra yang tinggi dan seterusnya. Silahkan datangkan mereka, buat 10 surah saja. Namun mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan levelnya lagi. Sudah. Enggak usah 10 ayat, enggak usah 10 surah. 10 surah mungkin terlalu banyak. Satu surah saja. Satu surah saja. Sebagaimana dalam ayat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Satu surah saja. Enggak usah banyak-banyak. Satu surah saja. Kita ketahui surah yang sangat pendek dalam Al-Qur'an adalah Al-Kautsar, inna anzalnahu inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sangat pendek. Silahkan datangkan 3 ayat seperti ini saja. Satu surah 3 ayat. Silahkan datangkan, tetapi dengan catatan bahwasanya bisuratin mim mislihi, sama dengan Al-Quran. Artinya bukan hanya sekedar ocehan, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau hanya sekedar ocehan dan ucapan, syair-syair, semua orang bisa melakukannya. Tapi dari segi sastranya, dari segi mukjizatnya, dari segi kebenarannya, dari segi keserasiannya dengan surah-surah yang lain, maka mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Hanya satu surah saja. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini sehingga dia tetap terjaga ke orisinalnya sejak diturunkannya hingga hari ini sampai akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan setelah itu, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan mampu melakukannya. Walan taf'alu, kalian sama sekali tidak akan mampu untuk melakukannya. Sejak zaman 14.000 tahun yang lalu, tantangan ini sudah turun, sampai hari ini belum ada yang mampu. Dan sampai hari kiamat tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, kalau demikian,
Kalau demikian, maka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka bertakwalah kepada api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas, di mana bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga kayu-kayuan, batu-batuan, uiddat lil kafirin, di mana neraka ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Nah, dalam ayat ini atau dalam ayat sebelumnya, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, menunjukkan bahwasanya keraguan-raguan suatu saat akan terbongkar, dan keraguan-raguan ini akan dimusnahkan oleh kebenaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melontarkan al-haq itu di atas kebatilan, di atas keraguan-raguan. Fayadmaghuhu, maka al-haq ini akan melelehkan, akan menghancurkan kebatilan tersebut. Fayadmaghuhu, sehingga al-haq ini akan menghilangkan kebatilan, dan nampaklah al-haq, dan al-haq ini akan senantiasa nampak hingga hari kiamat. Maka keraguan itu cepat atau lambat akan hilang, ya, akan diruntuhkan, ya, oleh kebenaran, oleh al-haq yang dibawa oleh ahlul haq. Maka hal tersebut kita tidak dapat lakukan, dan siapa saja tidak akan dapat lakukan. Kalau begitu fattaqun nar, kalau begitu bertakwalah kepada api neraka. Bertakwa di sini maksudnya adalah jadikanlah antara dirimu dengan api neraka ini wiqayah, benteng. Fattaqun nar, jadikanlah benteng antara dirimu dari api neraka sehingga tidak sampai kepadamu. Dan benteng terhadap api neraka ini adalah ketakwaan. Itu yang kita sebutkan tadi, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi benteng kokoh antara kita dengan api neraka adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, menjauhi segala perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, dan hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid berupa perbuatan-perbuatan maksiat. Fattaqun nar, api neraka. Dan neraka ini adalah hak, sesuatu yang pasti, yang niscaya, bukan ilustrasi, bukan hanya sekedar prasangka, tapi nar, api neraka ini benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Sebagaimana dalam ayat ini, wa'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan, berarti sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari ini neraka sudah ada, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nantinya untuk orang-orang kafir pada hari kiamat. Api neraka yang kalau kita baca di dalam Al-Quran begitu dahsyat. Api neraka yang akan membakar kulit-kulit manusia. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka ini hangus, masak oleh api neraka tersebut, baddalna juludan ghairaha, maka kami ganti lagi dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi hingga waktu yang tidak ada batasnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan begitu dahsyatnya api neraka ini. Mari kita renungkan bahwasanya sekuat apapun jasmani kita, maka tidak akan mampu menahan dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang sudah dibakar ribuan tahun. Yang awalnya merah, kemudian dibakar lagi sehingga menjadi biru, kemudian dibakar lagi sehingga menjadi warna hitam. Ya, yang mana api yang ada di bumi ini hanya sebagian kecil daripada api yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di
neraka kelak, wal iyadzubillah. Oleh karena itu mari kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihindarkan dari api neraka. Kita memohon pada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Lindungi aku dari api neraka. Lindungi aku dari api neraka. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya siapa yang mengucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari api neraka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ucapan yang bisa mendekatkan kami kepada surga. Dan ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu dari api neraka dan segala amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Merupakan kesempatan yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini kita membaca Al-Qur'an dan merenungi, mentadabburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an ini, sehingga inilah yang akan bisa menghidupkan hati kita. Inilah yang akan bisa memperkuat keimanan kita, yang kemudian membawa kita semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa Az. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita dalam tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga hati kita semakin bertakwa, semakin kuat, ya, dengan siraman-siraman ilmu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.